Saya kaget, oh kenapa? Saya bilang gitu. Rupanya saya udah melihat anak saya, anak ketiga saya, Al, sudah posisi lehernya sudah ada golok, Mbak. Di lehernya dan disekap oleh sopir saya itu. Saya melihat pelaku mau bunuh diri. Saya ngomong, jangan bunuh diri, karena saya jujur nggak ingin dia gitu loh, jangan bunuh diri gitu saya bilang, karena saya mau juga dia pertanggungjawabkan ini gitu loh, Mbak. Ya, dua psikolog kali ini akan menghadirkan suatu ulasan atau peristiwa yang benar-benar menghantam kita semua secara mental maupun psikologis ya, yang mana terjadi 2 minggu yang lalu. Ada seorang anak, Al, yang dibunuh oleh supirnya, yang juga akhirnya supirnya diri dan tiada begitu. Dan syukur berterima kasih kepada keluarga almarhum Al yang bisa hadir di sini, yaitu Pak Reza. Mas Reza, thank you so much ya, yang akan menceritakan kasus sebenarnya, yang kita akan tahu juga bagaimana sebenarnya yang terjadi, tanpa kita menghakimi, tanpa kita menyalahkan siapapun, tapi inilah kisah yang sesungguhnya. Mari kita dengarkan dan insya Allah juga bisa menjadi ilmu buat kita semua ke depannya. Silakan Mas, gimana sebenarnya peristiwa itu terjadi, Mas? Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya mau cerita sekitar 2 minggu yang lalu, itu sekitar hari Sabtu dini hari sekitar 3:30 itu keluarga kami ini dapat musibah itu sekitar 3:30 itu. Saya kebetulan karena weekend Mbak itu anak-anak saya tidur sama ibunya. Saya kebetulan saya juga tidur di kamarnya anak laki-laki. Sekitar 3:30 itu ada kayak keributan, suara ribut. Posisi saya di kamar anak laki-laki dibangunkan oleh istri saya, Mbak. Dan waktu dibangunkan itu saya kaget. Oh kenapa? Saya bilang gitu. Rupanya saya udah melihat anak saya, anak ketiga saya, Al, sudah posisi lehernya sudah ada Mbak di lehernya dan disekap oleh sopir saya itu. Dan posisi sudah lehernya itu, mohon maaf, sudah berdarah Mbak, dan udah kayak gitu. Terus saya datengin pelaku itu yang notabene sopir saya yang sudah saya anggap kayak keluarga sendiri Mbak. Ini tolong lepaskan anak ini gitu loh. Ini anak saya bilang gitu. Lepaskan anak ini. Kenapa kamu membunuh anak saya? Dia nggak ada salah gitu loh Mbak. Pelaku ini cuma teriak-teriak saja Mbak. Teriak-teriak saja. Dan saya memegang untuk menarik parang itu yang sudah di leher Al ini. Tapi
pelaku sangat kuat sekali dan nggak ketahan. Tapi begitu saya ngelihat itu, saya coba tutupi dengan sarung yang ada. Waktu itu ada sarung, istri saya juga menutupi sarung itu. Terus akhirnya saya lihat sudah nggak ketolong. Saya minta istri saya untuk minta tolong ke tetangga-tetangga, Mbak, tetangga-tetangga saya. Terus akhirnya ada kakaknya sama kakaknya Kalista sama kakaknya Al itu merekam juga gitu loh. Tapi saya sudah pergi, kamu minta pertolongan gitu loh, minta pertolongan. Akhirnya mereka turun dan saya melihat Al sudah nggak nyawa, dianya juga nggak teriak, Mbak. Dia nggak teriak, nggak, pokoknya histeris itu enggak. Saya coba sudah melihat ini sudah nggak ketolong karena saya melihat lehernya sudah hampir putus gitu. Terus saya akhirnya turun. Saya melihat pelaku mau bunuh diri. Saya ngomong jangan bunuh diri karena saya jujur nggak ingin dia bunuh diri gitu loh. Jangan bunuh diri gitu. Saya bilang karena saya mau juga dia pertanggungjawabkan ini gitu loh, Mbak. Saya nggak tahu, pokoknya kepikiran bahwasannya biar di dunia juga dia dihukum dan motifnya apa gitu loh. Motifnya pelaku ini apa terhadap saya dan keluarga, kan saya pikirkan gitu. Tapi begitu dia ngomong terus menggeret sendiri, saya pikir saya turun aja karena saya berharap ada warga yang menolong gitu loh. Akhirnya saya turun, melihat kakak yang perempuannya naik lagi, saya ikut naik lagi, Mbak. Tapi posisi pelaku tetap memegangi Al gitu loh, dengan lehernya sendiri. Saya turun, akhirnya ada tetangga yang membantu kami naik, tapi tetangga akhir turun lagi, Mbak. Karena memang ya mungkin karena ada tindak pidana, ada darah gitu loh. Takutnya mereka nggak tahu kenapa. Akhirnya kami turun, sampai akhirnya polisi datang. Ya pelaku diamankan gitu, diamankan dan dibawa gitulah, Mbak, cerita singkatnya. Mas, tentunya pasti tidaklah mudah, pasti ini berat sekali ya, Mas ya. Jadi kalau saya boleh tanya, malam itu Mas sebelum kejadian tadi, apakah sudah ada kecurigaan? Maksudnya apa istri dibangunkan atau memang dia masuk, bagaimana sampai akhirnya terjadi dia berada di dalam di tengah keluarga anak-anak tersebut gitu, Mas? Iya. Jadi sebetulnya pelaku ini kan nggak tinggal sama kami, Mbak. Pelaku ini 3 bulan terakhir itu minta izin ke saya bahwa dia ada masalah keluarga, terus masalah keluarga dengan keluarga sama istrinya lah. Terus habis itu ya saya sebagai majikannya ya saya kan nggak tega, Mbak. Betul. Pertama dia pulang pergi terus akhirnya berkelanjutan karena saya juga kebetulan saya lagi banyak ke luar kota juga. Luar kota saya pikir juga ya sekalian untuk bantu jaga. Bantu jaga itu. Ya dalam proses itu pelaku ini sering mengeluhkan ada bisikan-bisikan, terus ada kayak tremor ya istilahnya, kalau badan dia kayak gemetar gitu. Saya juga cuma karena saya anggap ada apa gitu, saya juga menanyakan pada diri sendiri, ini kenapa? Saya cuma bisa secara ya udah buat ngaji aja, buat zikir, buat penenangan baca Quran. Sekarang kami Muslim dan beliaunya Muslim, itu dilakukan gitu loh. Lama kelamaan itu kok semakin parah gitu loh, menurut saya gitu, Mbak. Semakin parah, dia
minta izin, saya di luar kota pun minta izin, saya tidur situ, saya tidur situ. Bahkan saya nggak tahu dia udah tidur situ di bawah gitu loh. Oh, jadi tinggal sama Iya, Mas akhirnya. jadi tinggal itu rumah kami itu sudah nggak ada kamar sebetulnya, nggak ada tempat untuk dia. Dia cuma tinggal di garasi, Mbak. Di garasi itu dia gelar tikar, ngampar gitu di mobil, kapnya dibuka, sampai kayak orang paranoid gitu, Mbak. Jadi kayak kesannya dia itu diikuti, mau dibunuh orang, terus dia mau disadap, dia terus apa namanya, ya kayak artinya kayak penjahat kelas kakap yang dikejar lah. Sampai saya juga ini kenapa gitu loh, karena pemikiran saya ini kok apa lain gitu loh, kok apa itu. Tapi karena saya nggak tahu, itu kenapa, ya saya biarkan dong. Karena saya juga bingung juga, dan saya juga sudah nawarkan untuk cari tempat tinggal dekat-dekat rumah saya, Mbak, untuk biar dia lebih nyaman. Karena saya sama istri itu kayaknya nggak manusiawi kalau membiarkan gitu. Tapi ya akhirnya sampai kejadian meninggalnya Al itu. Memang saya melihat keluarga Mas Reza dan istri dan keluarga baik ya, karena memperhatikan keinginan orang, ingin membantu, melindungi dan sebagainya. Tapi memang ini kalau saya lihat, kalau ada bisikan, hasutan, ada paranoia, mungkin juga memang ini masuk ke dalam kelainan kejiwaan yang kita sebut dengan skizofrenia, Mas ya. Nah ini mungkin ada juga psikolog klinis, 2 psikolog, Eca juga mungkin bisa sharing sedikit, Ca, kira-kira simptom skizofren itu apa sih, supaya mungkin orang-orang juga, masyarakat yang mendengar juga bisa tahu gitu. Ya, jadi skizofrenia sendiri adalah gangguan mental yang kronis dan serius yang biasanya mempengaruhi cara orang berpikir, merasa, dan berperilaku gitu. Penderitanya sendiri seringkali tampak seperti putus dengan realita atau disebut dengan gejala psikosis. Jadi sulit untuk membedakan mana realita dan mana yang bukan. Dari segi gejalanya biasanya ada yang disebut dengan gejala positif gitu ya, atau halusinasi dan delusi. Halusinasi sendiri tuh biasanya terkait dengan indera kita, jadi melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, mendengar sesuatu yang tidak nyata gitu. Dan delusi sendiri adalah keyakinan atau kepercayaan yang biasanya sangat kuat, yang sebenarnya juga tidak sesuai kenyataan gitu. Misalnya seseorang merasa dia dikejar-kejar, dia adalah nabi misalnya, jadi kepercayaan yang salah. Kemudian ada juga gejala, disebutnya gejala negatif, di mana seseorang itu biasanya terlihat tidak ada emosinya datar, menarik diri dari lingkungan sosial, seperti mengisolasi diri gitu. Kemudian seperti tidak termotivasi. Jadi biasanya itu tanda-tandanya, dan utamanya juga mempengaruhi ya tadi cara seseorang berpikir dan bertindak dan merasa. Gitu. Dan memang ini yang sering tidak kita tahu juga ya, karena tadi kan kalau Mas Reza juga ngerasa ingin dilindungi dan lari ke agama gitu ya Mas ya, karena memang itu yang bisa kita lakukan yang mudah dan sebagainya. Tapi ternyata itu juga orang yang cukup berisiko juga Mas untuk keselamatan kita, keluarga gitu ya. Dan memang ada kasus lagi yang tahun lalu terjadi juga, seorang ibu yang ternyata mengidap skizofren, akhirnya juga membunuh anaknya kan secara langsung begitu ya, dan memang akhirnya juga sudah ditangkap oleh kepolisian dan mungkin juga sedang diproses begitu. Nah, Mas Reza, ini kan kalau dari kasus, memang ini segala sesuatu ini tidak terpikirkan, tidak ada nyangka sama sekali gitu ya Mas. Tapi dari sisi yang tadi Mas bilang, pelaku ini kan udah ngomongnya meracau, ngaco gitu ya, mau dibunuh, dikejar-kejar gitu ya. Juga ada nggak sih Mas tanda-tanda lain seperti kayak dia ngirim WA yang aneh, ngirim WA yang nggak sesuai dengan reality gitu? Ya ada, dia pelaku juga mau WA saya, terutama waktu dianya mau melakukan itu. Melakukan itu, dia WA saya, bahwasanya ini ada yang nyuruh lah, ada yang nyuruh saya harus ngabisin Bapak. Saya juga bingung, saya juga namanya yang disebutkan saya juga baru tahu gitu loh. Terus ya saya juga pernah bicara sama pelaku ini, kamu kenapa, problemnya apa ya, kita kan sebagai sesama manusia kan
kalau bisa membantu, apa yang Iya, bisa saya bisa bantu dibantu, gitu loh. Nggak hanya kita sebagai pendengar, artinya kalau emang ada Iya. yang kami bisa bantu, kami keluarga bantu, ya kami bantu Iya, gitu loh. iya. Rupanya alasannya ya saya nggak bisa cerita Pak, katanya. Alasannya mesti saya tanya, saya nggak bisa cerita karena mungkin di agama Islam kan urusan dia sama istri mungkin nggak boleh diumbar. Saya cuma pemikiran saya Pikirannya gitu. Positif thinking Iya, aja saya positif tadinya, thinking ya. aja. Bahwasanya kalau oh ya sudah, kalau nggak paksa, tapi ya saya membuat contoh aja gitu. Kalau diri saya bagaimana saya juga sebagai imam di keluarga saya berkomunikasi dengan istri bagaimana. Saya Iya, cuma iya. menganalogikan sampai saya menganalogikan saya bahkan satu titik, Mbak. Saya itu kayak ikut ketarik gitu. Artinya gini, saya ngomong ke istri, wah saya bisa ikut gila gitu. Sampai tahapan kayak gitu. Ada rasa Iya, begitu ya, ada Bunda, rasa ya. gitu kan. Saya kan akhirnya saya juga akhirnya ya udahlah, kita pasrahkan aja ya, rupanya terus istri ya sudahlah, mau nginep mau enggak sampai titik itu kita rupanya ya Allah berkehendak yang lain Iya, gitu loh. iya, Ada iya. kejadian di 2 minggu yang Iya, lalu iya, kayak iya, gitu iya. ya sangat memukul sekali, kayak mimpi sih Mbak gitu loh. Kayak Iya, mimpi saya juga ya sudahlah, Iya. mau sudah terjadi sampai ketemu Mbak, saya istri ketemu keluarga ngobrol Iya. kayak gitu sih. Iya, iya. Mungkin juga dari Mbak Echa ada saran nggak kan? Mungkin kan almarhum Al ini juga ada dua orang kakak, Iya. ya kan? Dan ada papa mamanya. Apa mungkin bisa anjuran untuk bagaimana cara coping mechanism atau karena kita ini kan dalam taraf grieving ya, Mas. Iya, betul. Berduka itu sungguh tidak mudah, Mas, dan Betul. perlu memang penyatuan keluarga, ya kan, saling support sistemnya Iya, juga betul. dikuatin lagi gitu. Karena kan kalau si kakak kan udah kuliah, yang nomor 2 juga masih SMP SMA, kelas 3 ya. SMP dan Kelas 3. kuliah gitu ya. Iya. Mungkin juga pasti akan mengalami tadi bentuk proses berdukanya pasti beda-beda gitu. Jadi betul. kalau dari Echa bisa ada mungkin masukan Setuju buat banget sih kata Mas Mama Reza. bahwa ini kan kejadian yang pasti sangat memukul keluarga yang akhirnya terlibat di dalamnya gitu kan ya, sehingga betul juga bahwa tiap orang pasti punya proses yang berbeda-beda. Di sini support system sangat penting. Semoga ada tenaga profesional juga gitu ya yang bisa akhirnya membantu proses pemulihan, mungkin bisa bekerja sama juga dengan pihak sekolah untuk akhirnya membantu mengamati juga gitu perubahan-perubahan yang ada di anak gitu. Iya. Dan gak apa-apa banget Mas kalau nangis misalnya, kalau kita lagi berduka. Ada nggak Mas kira-kira pakem-pakem yang katanya mungkin nggak boleh nangis atau apa gitu? Ya itu kan biasa di masyarakat kan gitu, katanya almarhum kalau ditangisin nanti artinya apa, di sana juga bersedih apa segala macam. Tapi ya kemarin setelah konsultasi sama Mbak juga ya kami membebaskan kalau di anggota keluarga mau nangis ya nangis saja. Karena saya pikir juga itu akan melegakan, Mbak. Karena kalau saya sendiri tadi pagi aja saya tiba-tiba kangen banget sama Al, Mbak. Kangen banget. Saya juga ngomong istri saya, ya saya itu kangen gitu. Tiba-tiba sudah bayangkan dia, bahkan ada anak datang itu, saya keluar, ada anak datang itu, kayak saya tuh melihat figur Al, figur Al itu dewasa, kayak dia anaknya saya, ini kayak Al. Itu ya paling ya saya cuma istighfar, tapi tadi yang salah satu yang momen tadi pagi ini yang saya juga pastinya masih berat banget ya Mas. Masih berat gitu, kayak waduh bagaimana ya, artinya melalui ini semua ya feel guilty gitu loh Mbak. Feel guilty terhadap terutama diri saya sendiri gitu loh, kenapa kok nggak bisa melindungi Al pada saat itu yang masih terngiang-ngiang kayak artinya kayak pop up kayak gitu, kadang muncul, kadang bahkan saya juga sudah ya sudahlah, saya pengen gabungi puzzle dari keluarga saya ini yang ada, tapi saya berusaha sama istri
ya jangan bersedih di depan anak-anak sih. Mas, sebenarnya tidak ada yang salah dari sisi apa yang Mas sudah lakukan. Bahkan tadi kalau saya lihat, Mas justru malah sebenarnya memang orang baik yang ingin menolong orang dengan semampunya gitu kan. Jadi kalau tadi kalimat tidak berhasil menjaga keluarga, menurut saya malah justru Mas itu kan tadi niatnya malah mau menambah orang untuk jaga keluarga kan. Jadi sebenarnya Mas itu berperan luar biasa sih Mas menurut aku dalam keluarga ini, dan nggak ada niat apapun sampai kejadian juga terjadi kan, nggak ada yang kita tahu betul. Dan bagi masyarakat juga sebenarnya kalau ketika kita dalam proses berduka, tidak apa-apa untuk merelakan anggota keluarga atau keluarga korban itu boleh menangis, boleh berduka, biarkan mereka berduka, biarkan mereka memprosesnya, jangan ada judgement, menghakimi, menyalahkan, atau bahkan tadi kalau tanda nangis itu misalnya jadi tidak kuat, atau misalnya kalau sedih itu berarti almarhum di sana tidak tenang, karena proses itu menjadi akhirnya menghambat ketuntasan dari proses grieving gitu, karena setiap orang memiliki regulasi emosi masing-masing gitu kan. Dan bahkan juga dari keluarga Mas, anggota keluarga juga jangan saling menyalahkan, atau karena ini masalah sangat sensitif Mas, salah ngomong bisa jadi marah atau misunderstanding kan, karena semuanya sedang layaknya semuanya kita korban dari kejadian ini. Makanya perlu juga ada orang yang bisa kita tempat kita sharing. Kalau perlu juga misalnya ada pengajian misalnya untuk tausiah gitu ya. Karena menurut saya juga itu untuk menenangkan diri gitu ya. Dan kalau misalnya tadi Eca juga bilang mungkin kakak-kakak bisa juga misalnya menulis jurnal atau pokoknya dengan caranya ya Mas ya gitu. Yang penting kalau mereka mau ngomong, kita terima. Sebenarnya Mas sama Mbak kalau mau menangis juga tiba-tiba silahkan gitu. Jadi biarkan proses ini natural, ya kan, dengan cara masing-masing dan tanpa menyalahkan, tanpa dihakimi lemah lah dan sebagainya gitu. Nah Mas mungkin juga untuk mengenang almarhum ya Mas ya, boleh nggak sedikit digambarkan sebenarnya almarhum di mata Mas itu seperti apa sih, supaya kita juga bisa mengenang sosok almarhum dengan indah. Iya. Jadi Al ini anak ketiga saya, umur 11 tahun. Dia itu doyan makan dan walaupun 11 tahun itu ya jago masak. Karena saya tanya ke almarhum ini, Al mau jadi apa? Mau jadi tentara kak? Enggak, karena saya dipanggil Al ini Dedi. Enggak Dedi, Al pengen jadi pengusaha aja. Pengen punya restoran. Biar juga nanti bisa bantu orang. Dan dia itu paling suka, saya sayang semua anak saya, pastilah saya sayang. Cuma dia pasti berargumen Mbak sama saya itu. Paling kecil tapi dia berargumen. Kalau sesuatu yang nggak sesuai dengan pola pemikiran dia pasti berargumen. Nggak gini, ini harusnya gini. Dan dia orangnya kalau orang Jawa itu murah senyum dan friendly lah sama teman-teman. Teman saya, teman istri, teman-teman kakak-kakaknya. Karena dia yang paling tahu. Bahkan sama pelaku paling deket, Pak. Kejadian Sabtu dini hari, Jumat siang itu berdua mereka ke sholat Jumat. Gitu loh. Bahkan pernah Al itu cerita, pelaku ini, Al nanti kalau Al jadi bos, pelaku minta aku yang nyupirin Al ya. Ya Allah. Gitu loh, biar Dedi nanti cari supir lain. Ya, Al menceritakan itu. Saya juga jadinya ya insya Allah lah, emang anak ini disukai orang gitu loh. Cuma ya ini udah takdir, kodratullah lah. Mungkin Allah juga lebih sayang sama Al. Ya kami ya harus mengikhlaskan. Insya Allah surga nak. Amin.
Oke, kalau balik ke Eca, sebenarnya pengobatan skizofrenia gitu ya, Cak ya, itu seperti apa ya, Cak ya, supaya juga nanti yang mendengar juga tahu ya, Mas ya, kalau ada gejala-gejala kayak tadi yang diceritakan tuh harus segera dilakukan penanganan yang tepat gitu ya. Tentunya orang dengan skizofrenia pasti membutuhkan terapi. Terapi ini baik dari segi medis gitu ya, ke psikiater diberikan obat-obatan untuk biasanya obat-obatan antipsikotik gitu kan. Kemudian terapi juga dari segi life skills-nya, karena biasanya kan di keseharian biasanya terganggu gitu functioning-nya. Jadi dari tiap kasus biasanya akan berbeda-beda gitu. Paling terganggunya di ranah yang mana? Apakah tidak ada jadinya rutinitas sehari-hari berantakan, cara ngomong sama orang juga mungkin perlu dilatih gitu ya. Jadi tentunya life skills itu akhirnya hal yang perlu untuk ada bimbingan gitu ya, untuk akhirnya bisa seenggaknya survive gitu di kehidupan sehari-hari. Jadi memang ada penanganan yang cukup komprehensif ya, dari medikasi, psikologi dan support system tadi ya. Mas, kalau Mas kan sebagai ayah dari korban ya Mas ya, ketika saat itu terjadi kan situasi kan chaos nih Mas ya gitu ya. Sebenarnya kan masyarakat juga udah datang gitu ya untuk ngerubungin, mungkin untuk melihat karena mungkin istri dan kakak-kakak almarhum kan juga meminta bantuan gitu ya. Cuman saat itu kan masyarakat juga mungkin ada ketakutan juga untuk menolong atau apa. Sebenarnya saat itu yang Mas harapkan, kalaupun ini kita nih sebagai masyarakat yang dekat, yang di sekitarnya, kalau terjadi kasus yang seperti ini gitu, atau kasus yang musibah seperti ini, sebenarnya dari sisi pandang Mas, apa yang mesti kita lakukan sih Mas? Ini juga untuk pengetahuan dari masyarakat. Ya, kalau terhadap kasus saya ini memang saya menyadari memang agak dilema, Mbak. Karena kenapa? Karena memang ada korban dan pelaku ini kan bawa parang gitu loh. Artinya terus saya nggak tahu, saya juga keinginan kami sih pada saat itu bisa membawa anak saya untuk ke rumah sakit, ke rumah sakit paling nggak diamankan gitu loh. Tapi ya mungkin karena ya kondisi sangat begitu cepat dan warga ini juga bukannya nggak bantu, cuma dia bingung juga karena kan memang kami dibangunkan di kondisi posisi jam-jam lagi tidur, Mbak. Kan lagi pulas-pulasnya orang jam 3:30, 4 itu kan menunggu subuh kan biasanya masih terlelap lah mereka itu. Ya saya waktu itu ya pengennya, kalau saya pengennya ya Al dilepas tapi kondisi Al masih disekap dengan parang di leher. Ya saya pengennya Al dibawa ke dokter selamat gitu. Tapi nggak tahu posisinya bagaimana ya. Tetangga kami ya mungkin ya berpikiran kayak gitu ya. Kemungkinan saya juga nggak ada menyalahkan siapapun di sini. Saya coba saya menyalahkan siapapun karena ini sudah ya mungkin takdir keluarga kami ya. Kalau mungkin itu sih, kalau situasionalnya memang nggak bisa disamakan. Iya betul. Tapi memang reaksi masyarakat juga, kata Mas, juga kan ngebantu nelfon polisi, ambulan. Tapi memang saat itu karena Agustus Kelabu ya Mas, jadi juga polisi sedang momennya lagi memang kosong karena kasus penjarahan yang terjadi puncak-puncaknya. Jadi memang lagi kosong dan akhirnya ya datang juga karena dijemput gitu ya kalau nggak salah. Karena ambulan juga datang. Karena saya tambahkan biar nggak salah persepsi Mbak, karena pada waktu itu kan targetnya kan kantor polisi. Ya, kantor polisi yang di dekat rumah kami ini juga kondisi personil siaga 1, terus mereka juga lampu dipadamkan karena mereka juga harus waspada, antisipasi ya kan ya itulah yang mereka. Tapi kalau kondisi normal saya pikir kepolisian juga akan bertindak cepat dan profesional. Ini karena situasinya gitu. Situasinya aja. Ya Mas, mungkin di akhir sesi ini, kalaupun Mas mau ada himbauan atau mungkin ada apa ya Mas, kata-kata terakhir yang Mas mau ingin sampaikan gitu ya, boleh juga untuk almarhum kalau misalnya
mungkin kita yakin dia juga hadir di sana gitu ya Mas ya, melihat kita nih semuanya nih, apa yang Mas mau ingin sampaikan Mas? Ya, saya lebih kalau ada gejala-gejala ini Mbak, kalau memang jangan beranggapan ini adalah ya hal yang gaib atau hal yang bahwasan ini apa ya istilahnya bisikan roh halus apa segala macam. Karena kadang-kadang kesimpulan kita karena kita awam gitu loh. Artinya kalau emang awam, tolong dibawa mereka ke dokter atau orang yang psikiater lah istilahnya, yang biar mereka juga apa namanya tersembuhkan gitu loh. Biar ini kayak apa efek domino gitu bisa akan membantu. Saya tujuan ini juga mungkin salah satunya saya ingin juga karena memang nggak tahu orang karena kita kan sangat jarang sekali artinya pendidikan psikologi apa mengenai kejiwaan, karena yang biasa masyarakat tahu kan cuma psikolog itu ada psikotes kerja, psikotes udah rupanya untuk ngelamar kerja, rupanya di situ ada banyak gitu loh Mbak, ada turunannya penyakit ini penyakit itu yang tadi Mbak ceritakan itu lebih baik. Dan saya kemarin juga ada dari Pemda juga ada telepon kami itu untuk berikan bantuan bahwa ada di daerah Pulau Gadung, saya lupa namanya apa itu, bisa gratis Mbak. Cuma karena keterbatasan psikiaternya cuma 12 memang agak lama gitu. Pemda juga udah apa menyiapkan lah untuk itu. Bahkan di puskesmas, beberapa puskesmas katanya juga ada. Kayak gitu. Jadi artinya akses untuk itu masyarakat insya Allah maupun itu udah ada. Karena saya dapat informasi ya Mbak ya, karena saya belum mencoba ke mereka gitu. Oke. Mas, terima kasih sekali ya Mas. Iya, sama-sama. Atas kehadirannya, saya yakin ini ilmu yang sangat berharga. Insya Allah, amin. Dan semoga juga Mas, istri dan kakak-kakak almarhum Al bisa melalui ini dengan tabah, amin, kuat, dan insya Allah selalu bersama. Amin, amin, amin. Ya, dua psikolog kali ini sangat menginginkan masyarakat kita juga belajar peka dan juga terus menjaga kesehatan mental, karena menurut saya kesehatan mental itu sangat penting, sama pentingnya dengan kesehatan fisik yang perlu dijaga dan dilindungi. Dan apabila kita mengetahui ada gejala-gejala yang dialami oleh lingkungan, segera untuk berobat, konsultasi ke psikolog atau ke psikiater, dan jangan dibiarkan atau malah mungkin diabaikan. Itu saja dari dua psikolog kali ini, dan semoga bermanfaat dan bisa mencerdaskan semuanya, mengantisipasi kejadian ini tidak terjadi lagi. Sehat mental semuanya bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.